Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun, menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan, bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, whatever the weather, the pests, the weeds, diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table, caring about nature and the land, and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun, menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan,
bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri, berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF, we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa sekali di siang hari ini dan tentunya selamat datang juga di acara BASF Webinar bersama saya Faiz Najwa yang menjadi host dan juga moderator di acara siang hari ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Faiz juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia yang meluangkan waktunya di siang hari ini menyaksikan acara webinar siang hari ini via Facebook ya Bapak Ibu. Nah tentunya webinar kali ini temanya adalah gulma tuntas lebih awal ya. Jadi Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama gitu ya tentang bagaimana sih cara mengatasi gulma yang baik dan benar itu seperti apa. Dan juga macam-macam jenis gulma itu ada apa saja gitu ya bersama dengan narasumber dan pembicara kita kali ini. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk narasumber kita ada Profesor Dr. Insinyur Nani Sriani, MSc, selaku guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang sudah berjoin di siang hari ini. Dan tentu saja ada juga Bapak Dedi Mahyono selaku Product Development Eksekutif BASF Indonesia yang nanti juga akan memberikan penjelasan ya tentang salah satu produk terbaru kita yang baru saja launching ya. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan acara di sore hari ini atau siang hari ini ya, karena kita seluruh Indonesia bisa menyaksikan, jadi ada yang siang, ada yang sore, gitu ya. Jadi BASF mungkin ini sedikit informasi juga untuk Bapak dan Ibu bahwasanya di bulan ini ya BASF telah meluncurkan produk terbaru yaitu herbisida, namanya adalah Prumit gitu ya. Nah, tentu saja kira-kira gimana sih efektivitasnya dan juga berapa penggunaannya atau dosis yang digunakan atau untuk gulma apa saja nanti kita akan bahas tuntas di sini ya. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang nanti mungkin ada pertanyaan nih tentang cara mengatasi gulma yang baik dan benar itu seperti apa, dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar gulma, nanti bisa disimak acaranya. Nanti pertanyaannya bisa ditulis ya di kolom chat atau kolom komentar di Facebooknya. Oke, baik, langsung saja. Ini pastinya sudah tidak sabar lagi ingin segera mendengarkan informasi tentang bagaimana cara mengatasi gulma. Langsung saja kalau gitu kita sambut dan juga kita panggilkan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ya untuk CV dari pemateri kita di sore hari ini ya. Baik. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Nani Sriani, MSc ya. Beliau ini adalah selaku guru besar, pengajar dan juga peneliti di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan beliau ini juga aktif menjadi salah satu anggota tim teknis Komisi Pestisida Indonesia dan juga menjadi Ketua Umum Himpunan Ilmu Gulma Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan saat ini. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau sendiri ini pada S1 beliau menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Bidang studinya adalah agronomi dan tahun lulusnya 1984 dan kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Wah, luar biasa sekali ya. Dan bidang studinya adalah Wheat Science Horticulture ya. Setelah lulus pada tahun 1989 ini, beliau melanjutkan pendidikan S3-nya ya di universitas yang sama dengan bidang studi Wheat Science Plant Physiology ya. Dan lulus pada tahun 1993. Nah, seperti apa orangnya? Langsung saja kita panggilkan, inilah beliau Profesor Dr. Insinyur Nani Sriani. Wah, luar biasa. Halo, selamat sore Prof. Nani. Selamat sore Mbak Faiz dan selamat sore semuanya yang join di acara ini. Luar biasa Prof.
Baik, Prof. Tadi Faiz juga sudah spill sedikit ya tentang pengalaman Profesor ya. Tentunya tentang materi yang akan kita bawakan juga di sore hari ini, yaitu tentang gulma. Dan tentu saja mungkin petani-petani juga sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan informasinya. Kalau begitu langsung saja monggo Prof boleh langsung saja dipresentasikan. Terima kasih sekali lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada BASF tim yang telah mengundang saya join pada acara ini sehingga saya bisa berkomunikasi lagi dengan Bapak Ibu petani semuanya walaupun hanya lewat layar kaca ya. Jadi sore ini saya atau kita ya akan berdiskusi mengenai hal yang pastinya sudah sangat biasa, sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana mengelola gulma khususnya pada tanaman padi sawah. Nah, itu yang akan menjadi topik kita dan nanti kalau ada pertanyaan monggo karena waktunya sempit jadi nggak bisa detail tapi moga-moga apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, monggo sekarang kita lihat slide-nya. Iya, ini tadi judulnya adalah pengelolaan gulma pada padi sawah. Oke, saya ingin memulai dengan pertanyaan ini simple yaitu apakah gulma? Ini kayak kuliah ya, Bapak Ibu saya anggap sebagai mahasiswa saya ini. Gulma ini biasanya kalau di lapangan Bapak Ibu akan menyebutnya sebagai rumput atau suket gitu ya, atau bahasa yang resminya adalah tumbuhan pengganggu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan gulma. Nah, kenapa penyebutan suket atau rumput ini sebetulnya kurang tepat? Karena sebetulnya gulma ini bukan hanya dari jenis rumput-rumputan atau suket bahasa Jawanya ya. Ada 3 jenis gulma paling tidak para ahli menggolongkan, yaitu yang pertama adalah gulma dari kelompok atau keluarga rumput-rumputan. Nah, bahasa ilmiahnya ini Poaceae atau Gramineae, itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok pertama itu semua dari family atau keluarga yang sama. Ciri-cirinya sangat mirip. Nah, contoh tanaman padi juga dari keluarga atau family yang sama yaitu Poaceae ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya tapi saya kira Bapak Ibu juga paham kalau di lapang. Nah, kelompok yang kedua yang jumlahnya tidak sebanyak gulma rumputan, kalau di dunia gulma rumputan itu paling banyak jenisnya di dunia ya. Nah, kelompok yang kedua golongan teki atau gulma teki. Nah, semua gulma yang dari atau berasal dari keluarga Cyperaceae, nah itu masuk di dalam kelompok gulma teki. Nah, Cyperaceae ya, makanya nanti ada Cyperus gitu namanya ya, walaupun tidak semua. Nah, kelompok yang ketiga apa yang kita kelompokkan sebagai gulma daun lebar, yaitu gulma-gulma yang bukan dari kelompok Poaceae, oke ya, selain dari famili rumputan dan famili teki itu kita masukkan dalam kelompok daun lebar. Daunnya bisa benar-benar lebar, tapi ada juga yang daunnya kecil-kecil, gitu. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Silakan, next. Bisa, oke. Nah, yang ini adalah kelompok rumputan. Contohnya yang paling banyak ditemui pastinya adalah Echinochlora cruzgali, itu nama latinnya. Atau kalau bahasa kita namanya jajagoan atau gajahan ya. Nah, kalau kita memberikan nama Latin ini sama di seluruh dunia. Jadi orang Indonesia, orang Amerika, Eropa, Amerika Latin namanya akan sama ya, sehingga lebih memudahkan. Kemudian contoh yang kedua grintingan atau Cynodon-dactylon. Tapi ini kan hanya contoh. Sebetulnya di dunia ini ada sekitar 3.000 gulma dari kelompok rumput-rumputan atau bahasa Inggrisnya adalah grasses weed ya. Ini saya berikan contoh 2 aja, nanti nggak cukup waktunya soalnya. Kemudian yang kelompok kedua berikutnya adalah kelompok atau gulma teki. Nah, monggo Mbak Is di next adanya slide-nya ya.
Nah, ini saya berikan contoh 2 yang paling banyak kita temui kalau di Lampung, karena saya dari Lampung ya. Fimbristilis miliacea ini luar biasa, ada di mana-mana. Apalagi kalau Bapak Ibu yang bertani di daerah pasang surut. Wah, ini biasanya penuh sekali lahan kita dengan ini teki ya. Fimbristilis miliacea, ada macam-macam, ada Fimbristilis littoralis dan lain sebagainya kelompoknya ya. Nah, kemudian Cyperus iria, ini adalah kelompok tadi Cyperaceae yang biasanya banyak kita temui di sawah. Kalau di ladang biasanya adalah keponakannya, namanya Cyperus rotundus, gitu ya. Oke, ini kelompok yang kedua. Dan kemudian kelompok yang ketiga adalah yang tadi, yang broadleaf weeds atau gulma daun lebar. Oke, bisa di next slide-nya. Nah, contohnya karena ini juga banyak banget ya, banyak sekali. Saya ambil contoh 2 yang daunnya memang satunya lebar banget, satunya agak nggak lebar, yaitu Ludwigia autoparvis. Ada yang bilang ini salah nyowo gitu ya, nyawanya keliru atau cacabean. Dan yang kedua ini mestinya cukup banyak. Kalau di Lampung ini dominan sekali, yaitu Monocoria vaginalis atau disebut juga dengan weh-wehan atau eceng tadi. Nah, kenapa kita perlu memahami kelompok-kelompok gulma ini? Karena yang pertama adalah ini akan menentukan metode pengendalian apa yang akan kita pakai. Dan kalau kita memakai herbisida, ini juga akan sangat mempengaruhi keputusan kita akan memakai herbisida. Nah, karena di dalam herbisida ada namanya gulma sasaran. Nah, tidak boleh keliru. Umpamanya kalau kita pakai herbisida yang hanya untuk daun lebar, padahal lahan kita berisi dominan rumput. Nah, pasti nanti herbisidanya tidak akan cocok. Begitu ya. Nanti kita bahas sedikit lebih detail belakangan. Tetapi Bapak Ibu perlu memahami, dan insya Allah saya kira kalau saya ketemu petani biasanya mereka sudah sangat aware, sangat paham ya penggolongan gulma menjadi 3 kelompok gulma ini. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah suatu pertanyaan, monggo next slide, yang selalu saya terima gitu ya, terutama kalau kuliah gitu. Kalau mahasiswa itu kan suka usil begitu ya. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bertanya-tanya, saya tuh nggak pernah loh nabur gulma di lahanku, tapi kok setiap tahun kok ada ya, gitu ya. Dari mana sih begitu ya? Dan kenapa kok selalu ada? Padahal kemarin sudah saya semprot, sudah bersih. Nah, nanti kalau saya mau nanam lagi, ada lagi begitu. Nah, ini sedikit kuliah, sedikit teori saja, walaupun kita tidak bisa detail. Jadi Bapak Ibu sekalian, gulma ini di dalam ilmu ekologi, dalam pandangan ekologi, ekologi itu ilmu lingkungan, begitu ya. Itu adalah tumbuhan yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai suksesi tumbuhan, ya. Kalau kita kan kenal suksesi kepala daerah, suksesi presiden, begitu ya, pergantian. Nah, ini sama Bapak Ibu. Jadi suksesi tumbuhan itu adalah suatu proses alami yang pekerjaannya itu alami aja, nggak usah diapa-apain pasti terjadi. Yang terjadi perubahan komposisi tumbuhan pada suatu area, gitu ya, dengan berlalunya waktu. Jadi kalau area itu kalau kita olah umpamanya, kalau kita diamkan, kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, otomatis nanti akan ada tumbuhan-tumbuhan yang akan tumbuh di situ. Nah, kalau kita diamkan saja, umpamanya setahun, 2 tahun, akan tetap ada, tapi komposisi tumbuhannya itu berubah. Nah, gampangnya begitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai suksesi tumbuhan. Dan ini terjadi secara alami. Secara alami, secara ekologis ya, suatu lahan, suatu komunitas itu akan mengalami suksesi sehingga dia akan mencapai kondisi stabil atau mantap kondisinya, atau dalam istilah ekologi disebut sebagai klimaks. Sudah pol begitu. Nah, jadi kalau ada lahan kita olah itu namanya kita atau diolah atau kita buka atau rusak karena gunung meletus umpamanya ya. Kemudian diem saja, itu pasti nanti akan terjadi. Nah, oleh karena suksesi ini adalah bagian dari proses alam, dan yang mensuksesi yang pertama muncul dalam proses suksesi umumnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang gampang tumbuh, yang daya saingnya tinggi. Nah, itulah gulma.
Sehingga walaupun kita tidak ngapa-ngapain nih, gulma akan selalu hadir, akan selalu kita temui di lahan kita. Apalagi kalau musim ini nggak kita kendalikan, berbunga, berbiji, bijinya jatuh semua di tanah. Lah sudah, nanti musim tanam berikutnya pasti kita akan menemui masalah gulma yang cukup banyak. Oleh karena itu, kalau kita ingin berbudidaya, maka hampir selalu gulma itu perlu kita kendalikan. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Kalau nggak dikendalikan kayaknya panen deh, begitu ya. Ada percobaan-percobaan saya yang saya lakukan. Oke, kemudian next. Mengapa gulma ini merugikan? Nah, saya kira ini juga sudah tahu lah Bapak Ibu ya. Pertama karena gulma ini akan rebutan atau bersaing dengan tanaman kita, padi umpamanya, untuk mengambil air, apalagi kalau musimnya sedang kering, air terbatas. Pupuk, nah ini pasti ya. Sinar matahari, udah pasti juga. Kalau gulmanya tinggi, padinya di bawah, dia akan terlindungi dan kekurangan sinar matahari. Dan juga bersaing untuk tempat tumbuh, kapling tanahnya akan bersaing. Gitu ya. Nah, adanya gulma itu selain akan karena dia bersaing, dia akan menurunkan hasil. Udah pasti. Dan juga bisa menurunkan kualitasnya. Jadi kualitas dari tanaman kita, apakah itu padi, tomat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah gulma bisa menjadi sarang atau inang atau tempat berlindung dari hama penyakit. Nah, ini juga kita tidak inginkan karena menambah beban pekerjaan Bapak Ibu sekalian untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai monggo next. Besar kerugian karena gulma itu berapa sih? Gitu ya, penurunan produksi tanaman. Nah, ini ada satu studi yang mengatakan bahwa untuk padi, gulma itu kalau tidak dikendalikan bisa menurunkan produksi jumlah gabah kita ya, berat gabah panen kita hampir setengah, yaitu 42%. Nah, tentu saja ini berbeda-beda di lingkungan ya, tetapi ini angka memberikan gambaran pada kita. Nah, kemudian namanya kentang. Nah, kentang tinggi sekali, 68%. Ya. Jadi kalau saya pengalaman dulu dengan petani kentang itu bisa sampai 5 kali mengendalikan, berkali-kali begitu, karena kentang sensitif. Nah, kita nanti akan lihat ya, karena kentang itu pertumbuhannya lambat. Jadi kalau tidak dikendali gulmanya, habis semua. Begitu kira-kira ya. Kemudian kita akan membandingkan sebentar saja, next slide, mengenai kehilangan hasil karena gulma dibandingkan yang lain. Ini data dari Amerika Serikat ya. Nah, gulma itu ternyata kalau jumlah dari semua tanaman begitu ya, itu akan menyebabkan kehilangan hasil sekitar 45%. Gulma ya. Oke, sedangkan hama itu sekitar 35, penyakit lebih rendah lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan OPT yang lain, hama penyakit, maka sebetulnya gulma yang kelihatannya sangat harmless, sangat tidak membahayakan karena tidak bisa jalan, ya kan, tidak bisa menggigit begitu, tapi sebetulnya merugikan petani itu cukup tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka next slide, saya ingin mengatakan kita semua bahwa pengendalian gulma itu perlu, ya perlu sekali. Nah, pertanyaannya tadi sudah dinyatakan oleh Mbak Faiz juga ya. Pengendalian gulma yang baik itu bagaimana? Ya, kira-kira ini guideline-nya atau petunjuknya gitu. Waktunya sesegera mungkin. Nah, jadi segera dikendalikan itu pasti akan lebih baik. Seperti kalau kita sakit ya. Kalau kita sakit, maka segera minum obat, segera istirahat akan lebih baik, cepat sembuh dibandingkan dibiarkan saja malah tambah karu-karuan komplikasi. Ya, kira-kira samalah analoginya. Kemudian kita juga mengharapkan hasil dari pengendalian itu bisa cepat gitu, cepat kelihatan. Nah, tapi juga seefektif mungkin. Nah, ini kan pembeli begitu ya. Nah, kalau bisa juga efek pengendaliannya itu selama mungkin. Jadi sudah cepat, efektif, lama. Jadi kita perlu menyemprot 2 kali atau melakukan ngurai 2 kali umpamanya seperti itu. Dan yang terakhir, tentu saja ini keinginan kita semua, yaitu biayanya kalau bisa seekonomis mungkin. Kan begitu ya? Saya kira Bapak Ibu pasti setuju dengan saya ini ya. Nah,
Apa saja kalau begitu pengendalian gulma yang bisa dilakukan untuk padi? Slide berikutnya. Ada banyak, kalau di teorinya ya ada preventive measure, pengendalian preventif, kultur teknis, tapi oke, 3 ini barangkali yang paling populer dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya di ladangnya masing-masing. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai mekanis manual ya, pengendalian secara mekanis dan manual. Itu gampang, ini cuma dicabut, dikoret, diblebek. Nah, itu masuk di dalam kelompok ini dan saya kira ini banyak dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang kedua, barangkali tidak banyak, hanya beberapa petani yang melakukan ini, yaitu pengendalian hayati. Itu memakai musuh alami ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar mengenai pengendalian terpadu, nah biasanya mereka akan mendorong kita gitu ya untuk memakai musuh alami sebagai pengendali OPT. Nah, termasuk gulma. Nah, kita nggak punya banyak waktu, tapi sebetulnya banyak di dunia. Pengendalian hayati kumbang, itu yang paling banyak, ulat itu juga ada. Gitu ya. Di Indonesia juga sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian kimiawi menggunakan herbisida. Nah, jadi mana yang paling favorit? Nah, masing-masing orang pasti punya jawaban masing-masing, begitu ya. Nah, tapi saya kira, next slide ya. Pengendalian dengan herbisida itu juga sangat populer kalau saya bicara dengan petani. Nah, kalau kita urut-urut gitu ya, kenapa ya herbisida ini cukup populer? Karena herbisida ini cepat hasilnya bandingkan dengan hayati umpamanya. Hayati itu rata-rata membutuhkan waktu 7 sampai 1 tahun. 7 bulan sampai 1 tahun untuk kelihatan hasilnya. Petaninya nggak sabar gitu ya, jadi biasanya itu dilakukan untuk skala yang sangat luas dan melakukan itu juga negara atau pemerintah. Kalau petani pengennya Bapak Ibu kan semprot hari ini, kalau semprot pagi ini kalau bisa siangnya udah mati kalau bisa ya. Tapi herbisida rata-rata ada yang bisa 2-3 hari kelihatan hasilnya, ada yang seminggu 2 minggu. Nah, nanti untuk prunit ya monggo, nanti kan akan ada Pak Dedi yang ahlinya ya. Cepat hasilnya, kemudian praktis ya, praktis lah Bapak Ibu, paham lah, karena tinggal ambil botol, dicampur begitu ya, kemudian tinggal disemprotkan. Bayangkan dengan pengendalian menggunakan kumbang, itu melihara kumbangnya aja luar biasa gitu ya. Kemudian herbisida ini banyak banget pilihannya, nanti kita akan list sedikit lah, herbisida untuk padi saja jumlahnya banyak banget. Nah begitu ya. Nah, dan mudah didapatkan, tinggal ke kios, beli, begitu ya, kemudian dibawa pulang ke rumah, sudah bisa kita dapatkan alat pengendali gulma yang cukup bisa diandalkan. Nah, secara umum saya ingin mengatakan relatif murah, karena Bapak Ibu bisa beli botol kecil, botol besar, bisa dicicil bulan ini, begitu ya, dengan pengendalian yang lain relatif murah. Ya, memang harganya tambah naik terus ya. Nah, jadi intinya adalah efisien dalam segi waktu, dalam segi tenaga kerja, dan insya Allah juga dalam hal efisiensi dalam hal biaya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin melihat dari segi yang lain. Next slide. Keuntungan herbisida yang lain, namanya yang pertama adalah dapat mengendalikan gulma sejak awal atau sejak dini. Kenapa? Karena kita semprot seminggu kemudian sudah ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama, gitu ya. Jadi sejak awal kita sudah bisa melakukan ini. Mekanis juga begitu ya. Cuman kalau ini karena banyak sekali herbisida yang selektif, sehingga padinya ada pun padinya nggak mati. Nah kan kita pengennya seperti itu ya. Kemudian dapat mengendalikan gulma yang sulit dikendalikan dengan cara yang lain. Dan juga bisa mencegah erosi ya. Ini terutama umpama di lahan-lahan yang miring, tidak harus padi ya, miring begitu, herbisida disemprotkan, kemudian gulmanya mati, gulma yang mati tidak diambil dan dibiarkan sehingga menjadi sekaligus sebagai penutup tanah untuk mencegah erosi. Itu sehingga semua ini bisa mendukung konsep yang namanya olah tanah konservasi. Itu olah tanahnya sedikit saja karena kita tidak ingin terjadi erosi. Oke, nah setelah kita tahu tadi background-nya, nah kita sedikit saja pengendalian gulma yang lebih spesifik. Next slide, pada padi.
Oke, ya, pengendalian gulma pada padi sebetulnya ya sama saja ya, Bapak Ibu memilih metode pengendalian gulma yang paling pas dengan kebutuhan. Karena masing-masing orang kebutuhannya berbeda. Dan kondisi lahan atau tanaman kita. Ini benar untuk padi dan benar untuk yang lain. Apakah dia miring, apakah dia kering, begitu ya. Apakah gulma dominannya A atau B, begitu. Jadi kita pilih cara pengendalian, apakah gulmanya itu tahunan atau setahun, nah itu cara pengendaliannya mungkin juga harus disesuaikan. Nah, tetapi secara umum, tadi sudah saya singgung, upayakan mengendalikan gulma itu sedini mungkin. Begitu. Oke, dan jika memilih menggunakan herbisida, gitu ya, karena tidak harus herbisida, bisa dikorek, diblebek tadi ya, bisa yang lain. Kalau memilih menggunakan herbisida, maka kita harus memilih herbisida yang paling pas dengan kebutuhan dan kondisi lahan tanaman kita. Ya, jadi oleh karena itu tadi sudah saya singgung, kenali gulma kita, pilih herbisida yang paling pas untuk gulma tersebut. Kemudian kita pengen mengendalikan kapan kita ingin mengendalikan? Sebelum gulmanya tumbuh, berarti kita pilih pratumbuh, begitu. Kalau setelah kita pilih pasca tumbuh, gitu. Nah, kita sedikit akan membahas itu. Oke, kemudian next. Nah, ini kita kuliah lagi nih, dikit saja ya kuliah. Kenapa sedini mungkin khususnya pada padi dan sebetulnya juga berlaku untuk jagung juga dan tanam kedelai juga gitu ya. Karena umumnya ada yang dinamakan periode kritis tanaman padi. Nah, kapan itu? Ini umumnya 1 sampai 4 minggu. Ini berdasarkan hasil penelitian ya. Tanaman padi, kalau tanaman kentang itu bisa berbulan-bulan periode kritisnya. Kalau padi 1 bulan. Jadi periode kritis ini adalah saat atau periode saat tanaman padi itu paling rendah daya saingnya terhadap gulma. Ya, daya saingnya. Jadi ini kalau manusia seperti balita gitu, bayi ya. Jadi namanya kalau balita kan ada periode kritis pertumbuhan 5 tahun pertama. Nah, kalau padi 4 minggu pertama. Itu kalau tadi bisa melewati dengan aman, dengan sehat pada periode kritis ini, umumnya setelah itu dia akan lebih kuat bersaing dengan gulma. Nah, sama kalau balita dia akan lebih kuat, jadi lebih tahan, nggak sakit, begitu. Itu yang pertama alasannya. Jadi penting untuk mengendalikan gulma 1 sampai 4 minggu setelah tanam ini kami masa kritis. Yang kedua adalah padi dalam ilmu fisiologi, tadi bidang saya fisiologi tumbuhan, itu termasuk dalam golongan tumbuhan atau tanaman C3. Nah, jadi tanaman itu dibagi-bagi, dikelompok-kelompokin, ada C3, ada C4, ada CAM ya. Nah, kita nggak punya waktu untuk kuliah nih, tapi intinya adalah tumbuhan C3 itu umumnya pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tumbuhan C4. Nah, karena berbagai sifat-sifatnya ya, terkait dengan fotosintesis dan lain sebagainya. Nah, sialnya ya, padi ini tumbuhan C3, sedangkan gulma 9 dari 10 gulma penting di dunia adalah tumbuhan C4. Nah, 8 dari 10 tanaman terpenting di dunia adalah tumbuhan C3. Nah, jadi kalau C4 itu lebih kuat, nah, jadi apa? Kalau kita membiarkan padi bersaing dengan gulma head to head, biarin aja nggak usah diikut campuri begitu, siapa yang menang? Pasti yang tumbuhnya lebih kuat, yaitu tumbuhan C4, yaitu mayoritas dari gulma. Itulah sebabnya mengapa menyiang pada padi itu lebih kritikal, lebih penting banget dibandingkan lah katakanlah pada jagung. Ya, karena jagung itu tumbuhan C4, dia daya saingnya pertumbuhannya lebih cepat. Bapak Ibu pasti merasakan, sama-sama umur sebulan, mana yang lebih tinggi jagung padi. Nah, kan kita bisa melihat ya, gitu. Oke, itu alasan yang kedua. Dan yang ketiga, kalau lahan kita bersih, pasti Bapak Ibu sudah merasakan bahwa itu mudah untuk melakukan pemupukan dan perawatan tanaman yang lain. Oke, itu tadi ya alasannya kenapa mengendalikan dini itu penting. Nah, kemudian next slide. Oh, ini masih terusannya ya. Ya, jadi kalau bersih juga kalau kita memupuk, kita tidak khawatir pupuknya akan direbut oleh gulma. Kan begitu ya. Kalau kita mengairi, gulma ini rakus ya. Beberapa gulma itu kebutuhan airnya sangat tinggi karena dia tumbuh dengan cepat, jadi butuh. Sehingga kalau dibiarkan bersanding dengan padi, kemungkinan padi kita akan
kalah dalam bersaing. Gitu. Nah, kemudian sama dengan tadi lahan yang bersih akan menurunkan risiko serangan hama dan penyakit. Karena kita tahu tadi di slide yang sebelumnya bahwa gulma juga bisa menjadi inang atau tempat mengumpet, tempat bersembunyi dari hama dan penyakit. Nah, jadi pengendalian gilut dini atau awal gulma pada tadi itu adalah cara kita untuk memastikan bahwa pertumbuhan tanaman kita itu optimal dan berharap juga kita akan mendapatkan panen yang optimal. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, moga-moga cukup jelas. Dan kemudian di bagian akhir, saya ingin sedikit mengenai herbisida. Kalau prunit nanti Pak Dedi pasti akan jauh lebih paham ya. Jadi herbisida untuk padi ini tadi ada pratumbuh sebelum tumbuh ya. Seperti prunit ini bisa pratumbuh, bisa pasca, tapi early. Pasca yang masih kecil-kecil kayaknya begitu ya. Kalau salah mohon maaf nanti dijelaskan oleh Pak Dedi. Juga bisa digunakan untuk tabela. Nah, kemudian juga ada herbisida yang sistemik dan kontak. Sistemik itu herbisidanya diserap mematikan seluruh bagian gulma. Kalau kontak hanya mematikan bagian yang terkena. Kemudian ada herbisida yang selektif dan non-selektif. Selektif itu artinya umpamanya dia hanya untuk daun lebar, tidak bisa untuk teki, tidak bisa untuk rumput umpamanya. Atau selektif terhadap tanamannya, dia mematikan gulma tapi tanamannya baik-baik saja. Nah, itu juga masuk dalam kelompok herbisida yang selektif. Lawannya adalah non-selektif. Pokoknya apa saja yang kena akan mati. Nah, apa yang paling bagus ya tadi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, kemudian ada juga bentuknya Bapak Ibu sudah tahu lah cairan, ya ada yang pekat, ada yang tepung, ada yang butir. Bahkan sekarang banyak sekali di ini karena saya di Komisi Pestisida, sekarang banyak sekali herbisida yang didaftarkan bentuknya adalah blok. Jadi seperti apa ya obat nyamuk begitu ya, kotakan begitu dan kemudian nanti akan dilempar saja di air di sawah. Dan nanti dia akan menyebar. Nah ini kayaknya ini model-model yang baru ini ya, yang banyak sudah cukup banyak didaftarkan. Nah oke. Kemudian next. Nah bahan aktifnya apa saja yang bisa dipakai untuk padi ya? Banyak banget Bapak Ibu. Saya berikan contoh saja. Ada 2,4-D, herbisida yang lama banget dari tahun 50. Ada Natrium bispiriba yang cukup lama. Tapi juga ada herbisida-herbisida kelompok baru ya, seperti umpamanya butyl sialofop, pirazosulfuron, dan juga yang nanti akan dibahas dengan detail yaitu propylsulfuron. Nah, itu pronit, ini termasuk herbisida kita bilang the new generation ya, dengan dosis yang kecil. Jadi kalau orang lingkungan senang dengan herbisida yang dosisnya kecil begitu. Nah, selain ini ada tunggal satu bahan aktif. Next ada juga herbisida yang campuran atau jemuk atau kombinasi gitu. Jadi kalau 4D tambah dengan diethylengkap, etilflomuron dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini namanya ini contoh-contohnya. Untuk apa? Nah, biasanya herbisida yang dikombinasikan karena umpamanya ada herbisida 2,4-D hanya untuk daun lebar bagusnya. Rumput tidak, maka dia akan digabungkan dengan herbisida yang bisa mengendalikan rumput umpamanya seperti itu. Atau ada yang Anapra dan Pasca campur jadi satu. Ya, jadi banyak alasan dari company untuk melakukan kombinasi herbisida. Oke, nah yang penting bagi Bapak Ibu sekalian adalah, nah yang berikutnya ya, bahwa pilihan herbisida ini banyak banget ya. Kami itu kalau rapat sebulan itu ratusan pendaftaran pestisida yang harus dievaluasi. Ya ada yang daftar baru, ada yang minta izin percobaan, ada yang perpanjangan ya. Jadi banyak sekali. Jadi Bapak Ibu petani, janganlah Bapak Ibu, saya aja sampai mumet. Ya, pusing benar dengan banyaknya herbisida ini. Oleh karena itu, banyak pilihan itu bagus. Ya, artinya kita punya fleksibilitas ya. Tetapi juga kadang membingungkan. Saya dulu kan kalau dulu ada yang lamar saya, kalau satu ya gampang, tapi kalau lebih dari satu kan agak mumet itu harus milih-milih ya. Jadi intinya kita harus bijak ya, dan hati-hati di dalam memilih herbisida. Apa yang paling baik? Karena kalau menurut saya herbisida itu semua baik. Yang paling baik
adalah yang paling cocok dengan yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu baca label dengan teliti. Label itu harus dibaca dengan teliti. Walaupun mungkin Bapak penyuluh pertanian sudah mengatakan, tapi kita juga tetap harus membaca label. Gitu. Kenapa? Karena jenis herbisida yang kita pilih harus sesuai dengan jenis gulma sasarannya. Tidak terhitung berapa kali kami turun ke lapangan dan bertemu dengan petani dan mengeluhkan bahwa herbisidanya tidak cespleng begitu. Tapi setelah kami lihat ternyata bukan tidak cespleng, ternyata apa? Karena salah sasaran. Nah, itu sering terjadi. Jangan sampai terjadi di Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa harus baca label? Karena dosis dan konsentrasinya juga harus pas, harus sesuai. Ya, kesedikitan pasti tidak akan membunuh dengan baik atau tidak menghadirkan dengan baik. Udah Bu, banyakin aja biar mantep. Juga kami punya penelitian beberapa bahwa ternyata dosis yang ketinggian itu justru efeknya buruk untuk efikasi. Jadi tidak efektif malahan. Biasanya rekrutnya lebih macam-macam dampaknya. Tapi yang jelas kalau dosisnya kebanyakan, Bapak Ibu rugi dong. Herbisida bukan gratis tapi harus dibeli. Jadi pakailah dosis sesuai dengan label. Itu yang paling sip begitu ya. Dan untuk lingkungan sesedikit mungkin pasti lebih aman untuk lingkungan kita. Nah, begitu. Nah, kemudian kita juga harus memahami herbisida karena waktu aplikasinya harus pas, harus benar. Jangan sampai herbisida pratumbuh dipakai untuk pasca tidak akan efektif atau sebaliknya. Begitu. Dan cara mengaplikasikannya harus benar, makanya kita perlu kalibrasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus melihat prosedur keselamatan, ya harus difahami dan dipatuhi. Nah, nanti kalau ada sesi sendiri lah ini ya. Nah, kemudian di akhir saya ingin menyimpulkan ada 2 kesimpulan yang saya kira ini cukup penting, yaitu yang pertama bahwa pengendalian gulma pada padi dan juga pada tanaman yang lain sebetulnya khususnya padi. Karena padi ini cukup lambat tumbuhannya karena dia tumbuhan C3 tadi ya. Sebaiknya dilakukan sejak awal atau sejak dini untuk memastikan bahwa tanaman kita itu dapat tumbuh dengan baik. Ya, tidak perlu bersaing karena pesaingnya itu lebih kuat, lebih hebat begitu ya gulma itu. Sehingga memberikan hasil panen yang optimal. Gitu. Dan kemudian jika Bapak Ibu memilih pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida, maka harus dilakukan dengan bijaksana, dengan hati-hati, dengan pas, gitu ya, agar herbisida yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari lahan kita. Oke, saya kira itu. Dan terakhir saya ingin mengucapkan ini slide terakhir ya. Masih ada slide terakhir. Mengucapkan terima kasih saja atas terima kasih, matur nuwun ya, thank you, sukron gitu ya, atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan saya, dan semoga apa yang saya kemukakan walaupun sangat singkat ini bisa bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan tadi sudah dikemukakan, monggo ditulis di chat room. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Faiz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nani, luar biasa sekali penjelasannya, detail sekali, dan tentunya ini menjadi informasi baru nih untuk petani di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini live Facebook ya, bahwa untuk aplikasi herbisida itu harus pilih herbisida yang cocok gitu ya, dan aplikasinya harus tepat gitu. Nah, Prof, kita ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita simpan di sesi Q&A ya, Prof ya. Nah, dan juga untuk audiens atau Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ya. Luar biasa sekali, terima kasih antusiasmenya. Hari ini ada sekitar 60 orang yang menyaksikan acara di sore hari ini. Dan sudah aktif-aktif sekali, banyak juga yang sudah bertanya ya. Yang belum bertanya, silahkan diketik di kolom chat. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Prof. Nani sudah menyampaikan informasinya dengan cukup detail ya tentang materi herbisida secara luas gitu ya. Dan termasuk tadi Profesor juga menyampaikan ada satu bahan
bahan aktif ya, bahan aktif dari herbisida itu sendiri. Dan tentu saja ada produk namanya Prunit. Ini adalah produk terbaru dari BASF yang baru saja kita launching di bulan Juli kemarin gitu ya. Nah, langsung saja kalau gitu bagaimana sih gitu ya. Bagaimana sih produknya? Terus seperti apa efektivitas? Tentu saja bagaimana atau berapa dosis yang harus diaplikasikan dan untuk tanaman apa saja. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Dedi Mahyono ya, selaku Product Development Executive BASF Indonesia. Oleh karena itu kita persilahkan Bapak Dedi Mahyono. Ya, terima kasih Mbak Faiz atas waktunya. Oke. Halo Pak Dedi. Ya, halo Mbak. Belum muncul ya di layarnya? Udah, oke, siap. Oke, sudah kedengaran suara saya Mbak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Mbak? Halo Pak. Ya, sudah terdengar? Sudah terdengar suara saya? Halo? Halo Pak Dedi, suaranya udah oke ya, langsung saja monggo dipresentasikan Pak Dedi. Ya, terima kasih Mbak Faiz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Nani Sriani yang sudah memberikan paparannya materi yang luar biasa bagi kita dan bagi petani padi di Indonesia perihal tentang dasar gulma dan pestisida dan herbisida. Pada sesi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani padi di Indonesia dan rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh tim BASF Indonesia. Sesi ini saya akan menjelaskan tentang herbisida terbaru dari PT BASF Indonesia, yaitu Prunit 100 SC, gulma tuntas lebih awal. Next. Ya. Prunit 100 SC merupakan herbisida terbaru dari PT BASF Indonesia dengan bahan aktif yang terbaru propyrisulfuron dengan kandungan bahan aktif 100 gram per 1 liter produk. Kemudian propyrisulfuron termasuk ke dalam golongan sulfonil urea. Cara kerja Prunit adalah sistemik. Jadi Prunit bekerja dengan menghambat sintesa asam amino sehingga mampu menghambat pertumbuhan dari gulma. Next. Kemudian apa saja sih yang menjadi target sasaran dari herbisida Prunit 100 SC? Yang pertama adalah gulma berdaun lebar. Ada Ludwigia atau cabai-cabean, Monocoria atau wewehan, Marsilea semanggi, Portulaca crocot, kemudian Spenoclea, kemudian Limnocaris atau genjer, dan Hediotis atau kangkung-kangkungan. Selain gulma berdaun lebar, Prunit sangat efektif juga untuk mengendalikan gulma golongan teki, misalnya Ciferus iria, kemudian Ciferus difformis, kemudian Fimbristilis atau jarum-jaruman, dan Scirpus atau rumput monster. Selain gulma berdaun lebar dan teki, terbukti bahwa Prunit sangat efektif untuk mencegah agar gulma rerumputan ini tidak muncul di permukaan tanah dengan aplikasi pratumbuh, yaitu untuk padi-padian. Ada Echinocloa crusgali, kemudian Echinocloa colonna, dan Leptocloa. Next.
Dosis dan waktu aplikasi herbisida Prunit 100 SC. Dosis yang kita rekomendasikan adalah 300 ml per hektar. Prunit memiliki waktu aplikasi yang lebih fleksibel. Bisa diaplikasikan sebagai pratumbuh gulma dan bisa juga Prunit diaplikasikan sebagai herbisida purna tumbuh. Herbisida Prunit diaplikasi pada kondisi gulma belum tumbuh atau pratumbuh, atau bahasa sederhana di level petani adalah pembeku biji. Waktunya adalah 0 sampai 5 hari setelah tanam. Umumnya petani yang menggunakan herbisida pratumbuh akan dicampur dengan racun keong, sehingga akan bisa lebih ekonomis ketika aplikasi. Kemudian aplikasi herbisida pratumbuh dari Prunit dengan kondisi lahan berair dengan genangan 2 sampai 3 cm. Setelah aplikasi, maka kita masukkan air 5 hari setelah aplikasi. Kemudian Prunit juga bisa diaplikasikan sebagai herbisida purna tumbuh atau pasca tumbuh pada kondisi gulma 1 sampai 2 daun. Jadi lebih kecil kondisi gulmanya. Kemudian waktu aplikasinya dengan sistem pindah tanam pada umur 10 hari setelah tanam. Kemudian pada sistem tabur benih langsung yang umum dilakukan oleh petani kita di daerah Sulawesi dan Pasang Surut Sumbat Sumatera bagian selatan. Jadi aplikasinya pada umur 15 hari setelah hambur atau setelah sebar. Saat aplikasi kondisi lahan macak-macak atau kering sehingga Prunit akan lebih tepat sasaran kepada gulmanya. Kemudian lakukan pengairan atau kita masukkan air 2 hari setelah aplikasi untuk membantu proses pembusukan dari gulma sehingga gulma lebih cepat untuk dikendalikan. Next. Bagaimana cara kerja Prunit sebagai herbisida pratumbuh atau pembeku biji? Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu petani padi di Indonesia. Prunit kita aplikasi pada kondisi lahan karena baru lakukan penanaman, umumnya petani melakukan genangan air 2 cm. Kemudian Prunit akan terserap di dalam tanah. Kemudian Prunit akan diikat oleh partikel tanah yang namanya adalah koloid. Ketika biji gulma berkecambah, maka kecambah dari gulma tadi akan bersinggungan, akan kontak langsung dengan tanah yang tanah tadi sudah mengandung bahan aktif dari Prunit. Sehingga Prunit mampu berperan menghambat pertumbuhan dari si kecambah. Sehingga kecambahnya nggak akan berkembang dan mati, gulma tidak akan tumbuh pada permukaan tanah. Kemudian kita melihat pada kondisi umur 30 hari setelah tanam, tanaman akan bebas gulma karena periode ini merupakan periode penentu. Ketika di umur 30 hari setelah tanam tidak ada gulma yang tumbuh, maka tanaman padi Bapak dan Ibu akan bebas gulma sampai panen. Next. Kemudian cara kerja Prunit 100 SC sebagai herbisida pasca tumbuh atau purna tumbuh yang kita aplikasi 1 atau 2 daun gulma. Ilustrasinya seperti ini. Prunit kita semprotkan atau kita aplikasikan pada gulma yang berdaun maksimum 2 daun. Kemudian Prunit akan bekerja secara sistemik, yaitu dengan menghambat sintesa asam amino. Kemudian pada kondisi 3 sampai 5 hari setelah aplikasi terlihat bahwa pertumbuhan dari gulma akan terhambat, menunjukkan gejala gulma terlihat layu.
Pada kondisi 7 hari setelah aplikasi, terlihat gulma mengering dan akhirnya mati. Sehingga pada fase seperti ini, kalau kita lihat ada tanaman padi kemudian gulma, maka tanaman padi kita akan melakukan penyerapan unsur hara lebih optimal. Karena dari awal kita sudah mencegah dengan aplikasi pratumbuh dan mengendalikan gulma dengan purna tumbuh sehingga tanaman lebih optimal dalam penyerapan unsur hara. Next. Kemudian di tampilan layar ini ada grafik, yaitu data toksisitas atau keracunan terhadap tanaman. Prunit kita bandingkan dengan bahan aktif yang lain, ada metilmetsulfuron dan 2,4-D. Terlihat bahwa prunit itu tidak ada nilai toksisitas, artinya prunit tidak menyebabkan keracunan terhadap tanaman. Jadi prunit ini sangat aman terhadap tanaman padi Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita lihat gambarnya, pada prunit kondisi tanaman tetap hijau, anakan padi juga normal. Beda halnya dengan pembanding bahan aktif lain, terlihat daun menguning, akhirnya ada yang mengering sehingga mempengaruhi perbanyakan anakan dan pertumbuhan dari tanaman padi. Oke, next. Kemudian kita masuk kepada beberapa hasil penelitian yang sudah kita kompilasi, sudah kita gabungkan dari beberapa area, baik dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hasil efikasi prunit ketika kita aplikasi pratumbuh sebelum gulma tumbuh pada umur 3 hari setelah tanam. Kemudian kita lihat pada kondisi 30 hari setelah aplikasi. Jadi persen kontrol gulma atau persen pengendalian gulmanya, prunit kita bandingkan dengan bahan aktif yang lain, yaitu metilmetsulfuron, terlihat bahwa prunit sangat efektif untuk mengendalikan agar biji gulma tadi nggak tumbuh di permukaan tanah. Terlihat prunit diaplikasi dengan pratumbuh gulma sangat efektif untuk mengendalikan gulma rerumputan, yaitu ada Leptocloa atau padi-padian, dan gulma berdaun lebar, ada Ludwigia, cabai-cabean, dan eceng atau monokoria, dan efektif untuk mengendalikan gulma golongan teki, ada Civerus iria, kemudian Fimbristilis atau jarum-jaruman. Kemudian kita lihat pada gambar yang di bawah sangat jelas bahwa yang tanpa herbisida, bagian kontrolnya itu terlihat banyak gulma daun lebar yang tumbuh dan teki dan gulma padi-padian yaitu Leptocloa. Beda halnya dengan plot yang kita aplikasi dengan prunit, 300 mili per hektar tanaman terlihat bebas gulma. Next. Ya, dari gambar ini sangat jelas kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, pada kondisi 2 minggu atau 15 hari setelah aplikasi tidak ada gulma yang tumbuh di permukaan tanah, sehingga tanaman padi kita akan tumbuh secara optimal, penyerapan unsur hara lebih optimal tanpa ada kompetisi atau pesaing dari tumbuhan yang lain. Karena gulma itu adalah merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan oleh tanaman. Kemudian kita lihat pada kondisi 25 hari setelah aplikasi sangat jelas, tidak ada gulma yang tumbuh sehingga pertumbuhan tanaman menjadi normal, menjadi optimal. Tanaman pada posisi ini bebas gulma, ini merupakan kunci bahwa sampai panen tanaman padi kita bebas dari gulma. Next. Berikutnya hasil penelitian yang berkaitan dengan prunit 100 SC, aplikasinya pasca tumbuh atau purna tumbuh yang diaplikasi
pada umur 10 hari setelah tanam dengan catatan stadia gulma itu adalah 1 sampai 2 daun. Kalau kita lihat dari grafik yang kita tampilkan, kita bandingkan prunit dengan bahan aktif lain, baik metilmetsulfuron dan 2,4-D, terlihat jelas bahwa prunit 100 SC, aplikasinya purna tumbuh atau pasca tumbuh, stadia daun gulma adalah 2, sangat efektif untuk mengendalikan gulma berdaun lebar. Ada Ludwigia, cabai-cabean, ada monokoria, eceng, dan hediotis, kangkungan. Dan efektif untuk mengendalikan gulma teki, siferus, dan jarum-jaruman yaitu fimbristilis. Kemudian kalau kita lihat dari gambar yang sangat jelas, tanpa herbisida kita lihat populasi gulma, keberadaan gulmanya sangat padat, baik gulma berdaun lebar maupun gulma golongan teki. Tapi pada plot yang diaplikasi dengan prunit 300 mili per hektar dengan stadia gulma 1 sampai 2 daun, tanaman padi bebas dari gulma. Next. Ya, berikutnya adalah bahwa prunit 100 EC adalah pilihan yang tepat bagi petani padi di Indonesia. Karena 1, tuntas mengendalikan gulma rumputan, gulma berdaun lebar, dan gulma teki. Kemudian yang kedua, prunit sangat aman pada tanaman padi karena tidak menyebabkan keracunan. Kemudian yang ketiga, prunit sangat efektif sebagai manajemen resisten, mencegah terjadinya kekebalan atau resistensi gulma terhadap herbisida. Kemudian yang terakhir, prunit dapat dicampur dengan herbisida purna tumbuh yang lain yang spesialis untuk rumputan atau padi-padian sebagai solusi lengkap dari kita. Next. Yang terakhir, Bapak dan Ibu nanam padi, ingat prunit. Ingat 1-2-1. 1 kali aplikasi prunit, 1-2 daun gulma, dan 1 mili per liter air. Demikian penjelasan saya perihal herbisida terbaru dari PT BASF Indonesia, prunit, dengan slogan ingat prunit, ingat 1-2-1. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Wah, ingat prunit, ingat 1-2-1. Oke, Bang Dedi, boleh dong mungkin petani informasinya gitu, pengen tahu gitu. Kenapa ingat prunit kok ingat 1-2-1 gitu. Boleh mungkin diulang ya sama mungkin teman-teman atau petani. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chatnya sambil Faiz mau cari-cari yang pertanyaan yang udah masuk nih. Monggo Mbak Dedi, boleh dong Bang di-spill apa sih ingat prunit, ingat 1-2-1. Ya, kenapa kita membuat slogan ingat prunit, ingat 1-2-1. Yang pertama, cukup 1 kali aplikasi prunit dalam 1 musim. Tanaman padi Bapak dan Ibu bebas dari gulma. 2, daun gulma. Jadi aplikasinya pada stadia atau kondisi gulma berdaun 2. Kemudian cukup 1 mili per liter air. Berarti kalau 1 sprayer atau 1 tangki Bapak Ibu 1 mili dikali 16 atau 15 liter berarti cukup 15 mili atau 16 mili per tangki. Itu Mbak Faiz. Wah, luar biasa. Jadi ini cukup 1 aplikasi aja, cukup 1 mili per liter ya Pak ya. Wah, ini cukup efektif dan juga efisien tentunya ya.
Oke, kalau gitu ini sudah ada beberapa pertanyaan Bang Dedi yang sudah masuk. Mungkin saya juga persilakan juga untuk ada di layar juga. Panitia mohon dibantu untuk Prof. Nani juga ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Prawi Wahyudi nih ya. Dari Langkat, wah terima kasih Langkat sudah bergabung di sore hari ini. Nah, ini mungkin ini yang pertanyaannya tertuju untuk Prof. Trini. Adakah dampak negatif pada tanah dari penggunaan herbisida? Ya, pertanyaannya cukup singkat nih Prof. Nani. Adakah dampak negatif pada tanah dari penggunaan herbisida? Monggo Prof, boleh langsung dijawab aja. Oke, terima kasih Mbak Faiz, terima kasih Pak Prawi Wahyudi. Pertanyaan sering ditanyakan ini ya, jadi saya tidak akan mengumumkan data, ada data penelitian dari Profesor Muhadjir Utomo itu meneliti selama 20 tahun memakai herbisida dan kemudian dilihat bagaimana dampaknya terhadap tanah ya. Nah, dari penelitian itu tidak ada dampak negatif yang signifikan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya orang tidak percaya ya, karena begini. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa herbisida itu racun, ya banget begitu. Maka kita harus hati-hati. Tetapi ketika herbisida itu jatuh di tanah, begitu, maka akan ada suatu proses di dalam tanah yang nggak kelihatan di mata kita. Adalah yang pertama yang banyak sekali ini terjadi adalah adsorpsi. Jadi itu adalah pengikatan molekul herbisida oleh molekul tanah. Sehingga herbisida itu diikat sangat kuat, ya nggak bisa tercuci, nggak bisa dipakai oleh tumbuhan, nggak bisa meracuni. Itu yang pertama. Contoh yang sangat kuat ikatannya adalah kalau paraquat masuk dalam tanah. Ya, itu bisa sampai lebih dari 90% molekul itu masuk. Oleh karena itu, yang seperti ini nggak bisa digunakan sebagai pratumbuh. Contoh banyak paraquat nggak boleh pratumbuh karena masuk langsung. Yang kedua yang selalu biasanya terjadi dan ini juga sangat signifikan yaitu degradasi oleh mikroba tanah. Ya, jadi mikroba tanah ini penting sekali perannya sehingga ketika ada herbisida masuk dia akan didegradasi sehingga menjadi terpotong-potong ya. Degradasi itu berarti dari banyak menjadi lebih sederhana, dipotong-potong sehingga bisa menjadi elemen lagi. Kalau yang namanya itu adalah degradasi sempurna. Jadi herbisida itu kan isinya sebetulnya karbon, hidrogen, oksigen, samalah dengan badan kita gitu ya. Nah, kalau kita dikubur juga begitu. Nah, herbisida juga kalau degradasi sempurna itu menjadi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan lain sebagainya. Dan justru itu bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Okay. Nah, tapi apakah ada pengaruh buruknya? Nah, kalau kita menggunakan terus-menerus mikrobanya belum sempat mendegradasi sempurna, herbisida sudah datang lagi. Nah, oleh karena itu yang tidak boleh adalah penggunaan secara terus-menerus satu jenis herbisida dalam waktu yang lama. Nah, itu yang harus dihindari. Itulah kira-kira penjelasan. Oke, Prof. Luar biasa penjelasannya sangat singkat ya dan juga tentunya detail ya. Mungkin terlalu banyak penggunaan herbisida yang penyemprotannya juga terlalu banyak itu dalam satu kali musim juga tidak baik ya. Mungkin ini produknya juga bisa dicoba nih ya Bapak Ibu petani, hanya satu kali semprot aja dan dosisnya juga nggak banyak, liter aja. Oke. Siap, langsung saja saya langsung ke pertanyaan kedua. Ini dari Iskandar di Bangko, Merangin, Jambi. Wah, luar biasa dari Jambi ada juga yang bertanya ya. Bolehkah gulma di tanaman kelapa sawit itu disemprot total atau habis gulmanya? Gitu. Bolehkah saya minta share? Oh, ini pasti akan di-share ya nantinya di Facebook kita Petani Sejahtera. Nah, ini untuk pertanyaannya mungkin yang bisa di-underline adalah bolehkah gulma di tanaman kelapa sawit itu disemprot total atau gulmanya sampai habis? Mungkin kira-kira seperti itu, Prof. Monggo, Prof. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Iskandar, luar biasa ya. Lama saya nggak ke Jambi ini. Kalau gulma itu sebetulnya ada yang namanya batas gitu. Jadi gulma itu tidak perlu harus habis apalagi bersih, Pak. Ini yang mungkin perlu sekali difahami.
Terutama kalau kita nanam sawitnya di yang lahan miring-miring. Sekarang kan lahan miring, mau jurang ditanami sawit semua kalau di Lampung, Pak. Jambi mungkin juga sama, ya. Karena apa? Membuat lahan itu sangat bersih justru berisiko, apalagi Bapak pasti paham bahwa perakaran sawit itu sangat dangkal. Jadi kalau tererosi sedikit keluar semua itu akar sawitnya. Oleh karena itu atasnya itu sebaiknya tidak bersih total. Nah, pertanyaannya tapi bukan bersih. Jadi dikoret bersih total sangat tidak dianjurkan. Gitu. Nah, tapi kalau disemprot total sampai mati bagaimana, Bu? Nah, kalau kita menyemprot memang pengennya sih sampai mati total. Nah, salah satu yang selalu kami anjurkan adalah setelah hulunya mati atau kering, jangan dibersihkan. Nah, ini kan kadang-kadang petani ini pengen cantik lahannya begitu ya, bersih malah nggak bagus. Jadi biasanya setelah disemprot gulma mati, biarkan saja mati. Karena kenapa? Kalau gulma mati, dia sudah tidak bisa bersaing dengan sawit untuk mengambil pupuk dan air, ya. Tetapi gulma yang mati itu menjadi seperti karpet. Sehingga ketika ada air tak begitu, airnya nggak langsung mengenai tanah, sehingga lebih aman satu. Kemudian kalau pas musim kering begitu Pak ya, musim kering adanya serasa gulma yang mati juga menyebabkan tanah lebih lembab, jadi sawitnya juga lebih adem, lebih bagus. Nah kira-kira jawaban singkatnya begitu Mbak Faiz. Pak Iskandar moga-moga jawab. Oke, siap Prof. Oke, langsung saja Prof, ini juga banyak sekali ya Prof pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Dan mungkin teman-teman petani kalau misalnya ada yang pertanyaan yang belum jelas boleh ditanyakan karena memang waktunya juga lumayan masih ada gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ratu Diran, apakah ada efek samping terhadap tanaman padi? Nah mungkin ini saya minta ke Bang Dedi ya untuk menjelaskan. Mungkin maksudnya adalah bagaimana, apakah penggunaan prunit ini ada efek sampingnya terhadap tanaman padi? Mau nggak Bang Dedi? Oke, terima kasih Mbak Faiz. Ya. Biasanya herbisida pada tanaman padi itu kalau dia menyebabkan toksit keracunan, itu akan menunjukkan gejala ada burning, itu terbakar, baik burningnya atau terbakarnya itu spot-spot kecil-kecil gitu. Kemudian yang kedua ada gejala yellowing. Yellowing itu tanaman padi terlihat kuning. Kemudian ada namanya stunting, yaitu tanaman menjadi kerdil, jumlah anakannya lebih banyak. Kalau kita lihat dari pemaparan saya tadi bahwa prunit itu sangat aman terhadap tanaman padi karena ketiga gejala toksit atau gejala keracunan pada tanaman padi itu tidak terlihat. Jadi prunit tidak ada toksit dan keracunan atau efek samping kepada tanaman padi. Demikian Mbak Faiz. Oke, Mbak Faiz bisa menambahkan sedikit keterangannya Pak Dedi? Oke, jadi Pak Dedi tadi, terima kasih Pak Dedi, itu kan hasil penelitian ya, hasil penelitian yang memang berupa data. Nah, biasanya orang agak nggak percaya, mosok iya, begitu ya. Ya, jangankan petani, teman-teman dosen aja banyak yang begitu. Nah, penjelasannya mungkin begini Pak Ratu Diran ya, bahwa kenapa kok sama-sama kan herbisida, si gulma mati, si padi tidak. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa salah satu target dari ini adalah namanya asetulactate sintase ya, suatu enzim di dalam tumbuhan. Nah kenapa padi selamat dan itu biasanya karena herbisida itu mengarah kepada suatu target yang ada di gulma tapi target itu tidak ada di padi. Itu satu. Yang kedua kemungkinan adalah padi, dan ini yang katanya studi yang baru mengatakan ini, padi mempunyai kemampuan untuk dalam istilah fisiologinya memetabolisme herbisida. Jadi kalau herbisidanya padinya kena masuk begitu ya. Nah kemudian padi ini punya suatu enzim yang bisa memecah atau memetabolisme herbisida sehingga kalau dosisnya ada dosis anjuran dia baik-baik saja. Tapi katakanlah Pak Dedi kita naikkan dosisnya menjadi 20 kali lipat, tadi juga mati pasti. Yeah. Karena biasanya karena metabolisme dia tidak bisa menyusul begitu ya dari jumlah yang masuk. Nah itu penting banget untuk mengaplikasikan pada dosis yang
tepat, nggak boleh kesegitan, nggak boleh kebanyakan. Jadi jawabannya karena perbedaan fisiologi antara padi dengan gulma. Kira-kira begitu. Iya. Terima kasih Prof. Oke, lanjut ya. Ini mungkin masih ditanyakan oleh Ratu Dira nih. Apakah prunit dapat mengendalikan biji gulma? Nih, monggo nih Pak Dedi atau mungkin nanti Prof Nani boleh apa namanya? Jadi udah jelas banget tadi ya. Mungkin biar semakin jelas gitu, Prof. Ya, terima kasih Pak Ratu Diran. Jadi ilustrasinya tadi kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya bukan biji yang dikendalikan, akan tetapi si kecamba gulma. Jadi kalau pratumbuh, herbisida itu kita semprot dan dia akan terserap di dalam tanah. Kemudian golongan sulfonil urea biasanya dia akan membuat lapisan lilin pada permukaan tanah. Jadi kelihatan seperti belumut. Kemudian ketika prunit terserap di dalam tanah itu akan diikat oleh partikel tanah namanya koloid. Kemudian biji gulma itu tetap berkecambah di dalam tanah. Akan tetapi kecambah gulma tadi itu akan kontak langsung Pak. Kontak langsung ke tanah. Kemudian si partikel tanah akan melepaskan prunitnya. Sehingga dia akan kontak. Kemudian kecambah bisa dia menguning atau terbakar. Sehingga kecambah gulma tidak akan muncul di permukaan tanah. Sehingga istilah itu adalah sebagai pembeku biji. Padahal sebenarnya kecambah gulma yang kita kendalikan. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Mungkin nanti secara ilmiah bisa disampaikan oleh Ibu Prof Nani. Oke, mungkin Prof Nani boleh ditambahkan? Oke, terima kasih. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tapi memang betul herbisida pratumbuh itu bisa bekerja dengan dua pathway gitu, dengan dua cara. Yang satu memang betul-betul tadi diserap oleh biji. Nah, contohnya di nitroanilin, kelompok di nitroanilin itu benar-benar diserap oleh biji dan kemudian dia akan mempengaruhi biji itu sehingga dia tidak bisa berkecambah. Gitu. Nah, tetapi ada pratumbuh seperti prunit tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi, sebetulnya dia tidak diserap biji, tetapi sebetulnya biji ini berkecambah, tetapi kemudian ketika berkecambah kan dia akan menyerap air, hara dan lain sebagainya di lingkungannya karena dia ada di tanah, terseraplah si herbisida ini, molekul herbisida ini sehingga dengan sangat cepat dia akan meracuni kecambah yang masih mungil gitu. Nah, saya memang belum membaca dengan detail Pak Dedi, tapi saya kira prunit ini berarti yang kedua ya. Jadi bukan yang oleh biji kemudian mematikan biji. Memang ada yang seperti itu. Tapi ada beberapa kelompok herbisida yang seperti prunit ini. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bu. Mbak Faiz. Oke, halo, mohon maaf Prof Nani dan juga Pak Dedi dan juga mungkin untuk teman-teman atau Bapak Ibu petani. Sepertinya ada gangguan koneksi nih, Bu. Yes, ya betul. Halo, sudah terdengar Pak Dedi dan Prof Nani? Sudah. Oke, mohon maaf ya Pak Dedi dan juga Prof Nani dan juga mungkin seluruh petani yang sudah menyaksikan acara kita di sore hari ini live Facebook. Ada kendala sedikit nih tentang koneksi internet gitu.
Baik, kalau gitu tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita bacakan semua, Prof. Nani dan Bang Dedi, tapi banyak sekali pertanyaan juga yang mungkin belum bisa kita cover sekarang ya untuk jawabannya. Mungkin kita akan jawab secara offline di Facebook kita ya, Petani Sejahtera. Nah, tentunya untuk teman-teman petani juga yang ingin bertanya tentang produk-produk Prunit atau produk BASF lainnya juga bisa langsung bertanya langsung di inbox BRI Sejahtera untuk di Nah, kalau gitu saya mau ucapkan dengan sangat luar biasa Pak Dedi dan Prof. Nani, sampai di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tentunya siap ya. Baik, tentunya untuk Bapak dan Ibu petani jangan beranjak dulu karena kita akan ada kuis nih yang berhadiah ya. Hadiahnya adalah apa nih hadiahnya? Hadiahnya itu adalah pulsa ya, pulsa atau e-money gitu yang akan kita kirimkan nanti siapa yang pemenangnya ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita main quiz-quizan gitu ya, coba kita simak dulu video Prunit berikut ini. Iya. Oke. Oke. Baik. Oke, udah bisa ya, videonya bisa tidak bisa di-play ya. Mohon maaf karena mungkin ini kendala sinyal. Oke. Ya mohon maaf baru saja terjadi gangguan koneksi internet lagi. Nah kalau gitu boleh langsung aja videonya bisa di-play. Bisa ya? Oh, kalau
Oke, luar biasa sekali ya. Tadi tayangan video untuk produk Prunit ya. Pokoknya ingat Prunit, ingat 1, 2, 1. Oke, kalau gitu siapa yang pengen dapat hadiah, Bapak Ibu? Kalau misalnya pengen hadiah, siap ya di kolom chat via Facebooknya atau di inboxnya ya, di kolom chat di Instagram. Oke, nanti Faiz akan bacakan pertanyaannya. Jadi ini cepet-cepetan ya. Siapa cepat dia dapat ya. Jadi pertanyaan Faiz akan bacakan pertanyaannya. Jadi jawabannya silakan ditulis ininya aja, apa namanya, abjadnya aja ya. Nanti akan ada pilihan jawabannya begitu ya. Nah, ini hadiahnya untuk berapa orang pemenang, Say? 6 orang pemenang ya. Untuk 6 orang pemenang ya akan mendapatkan masing-masing Rp50.000 ya. Nanti kita akan acara ya. Oke, kalau gitu boleh kita langsung aja. Bapak Ibu sudah siap ya? Oke, kalau udah siap langsung aja munculkan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama produk baru BASF ya? A. Basagran, B. Inverisco, atau C. Prunit? Ayo, siap, langsung saja silakan ketik jawabannya ya di kolom chat. Aduh, ini kenapa ada yang mau pulsa ya? Oke, udah ada nih apa namanya yang muncul. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain ya, masih kita tunggu jawaban yang benar, yang paling tepat dan cepat akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 saja. Oke, udah banyak yang udah menjawab ya. Kalau gitu langsung aja kita next ke pertanyaan berikutnya. Langsung saja pertanyaan kedua, produk Prunit merupakan pestisida bakteri, herbisida atau C insektisida ya. Siap, ayo cepat siap dapat ya. Jawab aja atau tulis aja abjad jawaban yang benar. Ayo. Pertanyaan berikutnya ini adalah produk Prunit merupakan pestisida jenis A bakterisida atau B herbisida atau C insektisida ya. Oke, semua udah jawab dan udah ayo siapa cepat dia jawab. Dia dapat ya. Udah banyak juga yang sudah menjawab. Langsung aja kalau gitu kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Prunit diaplikasikan pada saat, nah ini pastinya yang tadi menyimak apa namanya presentasi dari Bang Dedi udah pasti tahu nih. Apakah A awal tanam, apakah B akhir tanam, apakah C setelah panen? Kalau C kayaknya nggak mungkin deh. Ayo, silahkan ditulis jawabannya ya. Yang cepat, benar dan tepat akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 ya. Ini udah sepertinya udah banyak yang menjawab benar ya. Apakah Anda termasuk orang yang beruntung ya? Tepat dan cepat jawabannya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita ke next pertanyaan berikutnya. Iya, ya. Ini pertanyaan keempat ya. Prunit digunakan untuk mengatasi A. Penyakit, B. Serangga, atau C. Gulma. Ayo. Ini gampang banget ya jawabannya. Kalau Faiz sudah melihat ada jawabannya benar, Faiz akan next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, silakan dijawab. Oke, Prunit digunakan untuk mengatasi A. Penyakit, B. Serangga, atau C. Gulma. Pasti jawabannya benar adalah gulma. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan berikutnya. Iya, nomor 5 ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah mencampur Prunit dengan herbisida lain ya? Jawabannya adalah A boleh atau B tidak. Ayo silakan pilih jawaban yang benar, cepat dan tepat. Yang pemenangnya akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Oke, jawabannya adalah boleh ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir nih, kesempatan buat teman-teman yang mendapatkan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 ya. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir. Yuk cepat dan tepat ya. Kuncinya adalah jawab dengan cepat, tepat dan benar ya. Oke, langsung saja ke next pertanyaan. Iya, pertanyaan ke-6 atau pertanyaan akhir adalah,
Apa tema webinar hari ini? Ini yang tadi awal banget Faiz sebutin ya. Pastinya kalau misalnya mendengarkan informasi dari Faiz kasih tahu ya. Apakah A jawabannya adalah padi tuntas gulma sehat atau B gulma tuntas lebih awal? Ayo silahkan jawab pertanyaan dengan cepat, tepat, dan tentunya benar ya. Adakah yang sudah menjawab dengan pertanyaan cepat dan benar gitu kan ya? Oke, luar biasa ya. Ada yang menjawab benar nih ya. Jawabannya adalah gulma tuntas lebih awal. Oke, kalau gitu udah cukup pertanyaannya. 6 pertanyaan sudah selesai Faiz bacakan dan seru banget teman-teman dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, luar biasa antusiasmenya. Terima kasih banyak untuk itu. Jawaban-jawabannya juga sudah benar, banyak yang benar ya. Tentunya ini juga menjadi indikator untuk kita semua bahwa dari tadi menyimak acara ini dengan sangat luar biasa. Oke, kalau gitu panitia, apakah kita umumkan sekarang atau next nih? Oke, langsung aja kita, jadi langsung saja katanya kita akan menginformasikan ya, pemenang-pemenang kita sore hari ini ya, menjawab pertanyaan cepat, tepat, dan juga benar. Langsung saja, inilah dia show. Oke, apakah bisa di show? Oke, pasti menunggu ya. Oke. Nih, ini adalah di bawah sini ya, di bawah Faiz ini ada nama-nama yang sudah menjawab dengan cepat dan benar. Yang pertama ada Maisri Rosinta Saragi, yang kedua ada Ratu Giran, yang ketiga ada Adi Lukman, yang keempat ada Sudio, dan yang kelima ada Tria dan Romo Lawe. Terima kasih dan juga selamat untuk Bapak dan Ibu yang pemenang di acara kuis sore hari ini. Yang belum menang jangan khawatir karena kita masih ada kuis-kuis berikutnya di acara webinar-webinar berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk para pemenang silahkan mengirimkan informasi by inbox ya, inbox ke Facebooknya BASF Petani Sejahtera. Oke. Saya kira Faiz cukup jelas informasinya. Kalau misalnya nanti masih ada yang belum jelas informasi yang Faiz sebutkan tadi, Bapak Ibu bisa cek langsung juga di Facebooknya BASF ya, Petani Sejahtera, dan bisa mengirimkan pertanyaan langsung di sana ya. Oke, kalau gitu tidak terasa kita udah 1,5 jam ya. Acara webinar ini berlangsung. Mohon maaf dari Faiz kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga tim panitia yang mungkin tadi ada beberapa miss ya, mungkin ada internetnya ya, mohon dimaklumi dan mohon maaf kalau misalnya acara ini kurang berjalan dengan lancar, tapi hopefully atau semoga acara ini juga bisa bermanfaat untuk seluruh petani-petani di Indonesia gitu ya. Dan sekali lagi juga Faiz ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi, materi di sore hari ini ya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya, ingat prunit, ingat 1, 2, 1 ya. Kalau misalnya ingin mencoba produknya langsung bisa dicek di kios-kios terdekat ya. Akhir kata Faiz Najwa mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa
Bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry.